Kembali lagi kita belajar matematika. Hari ini kita akan mempelajari bab 1, yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan. Dalam bab 1, ya, itu ada beberapa tujuan pembelajaran. Di antaranya, yang pertama, siswa dapat memahami pecahan senilai. Yang kedua, siswa dapat menggambar ilustrasi pecahan senilai. Yang ketiga, siswa dapat menyamakan penyebut pecahan berpenyebut berbeda. Di bab 1, itu ada subbab A, yaitu menyamakan penyebut pecahan berpenyebut berbeda. Kita ingat kembali, ya, kita akan mengingat kembali tentang pecahan. Di sini ada gambar ilustrasi pecahan. Ya. Jadi ada satu kolom yang diberi warna, ada satu yang tidak diberi warna. Ini adalah pecahan setengah. Ya. Kita akan pelajari lebih lanjut. Satu itu disebut pembilang. Untuk angka 2 yang di bawahnya itu penyebut. Nah, sekarang kita ingin tahu, ya, dalam gambar tadi yang disebut pembilang adalah bagian yang diberi warna. Yang bagian yang diberi warna itu ada satu bagian, itu disebut pembilang. Makanya di sini satu. Kemudian untuk penyebutnya, ya, di sini adalah jumlah dari bagian yang diberi warna dan bagian yang tidak diberi warna. Jadi ada 2. Di sini ditulis 2. Jadi dalam pecahan 1/2, ya, jika digambarkan dalam bentuk ilustrasi pecahan, jadi seperti ini. Sekarang kita akan melihat setengah itu senilai dengan 3/6. Ya. Sekarang kita belajar pecahan senilai dulu. Jadi setengah itu senilai dengan 3/6. Kenapa senilai dengan 3/6? Ya, ini bisa dikatakan senilai karena dari pembilang dan penyebut itu dikalikan angka yang sama. Di sini dikali 3, di sini juga dikali 3 yang penyebutnya. Jadi 3/6. Jadi 3/6 itu senilai dengan setengah. Jika dikalikan 4, pembilang dan penyebutnya, jadilah 4/8. Jadi 4/8 juga senilai dengan setengah. Jika kita kalikan 5, jadi 5/10. Jadi pecahan 5/10 itu senilai dengan pecahan setengah. Nah, ini jika diketahui hanya penyebutnya, bagaimana sih cari pembilangnya? Ya. Caranya adalah kita cari pengalinya terlebih dahulu dengan cara membagi penyebutnya. Jadi di sini penyebutnya ada 20 dan 2. Sehingga untuk mencari pengalinya, 20 dibagi 2 sama dengan 10. Kita sudah tahu pengalinya adalah 10. Jadi hasilnya 1 kita kalikan 10, yang bagian pembilang, hasilnya 10, lalu penyebutnya juga dikalikan 10. Jadilah 10/20.
kita akan belajar menggambar pecahan senilai. Tadi kita sudah tahu setengah itu senilai dengan 5/10. Kalau gambar dari pecahan setengah jadi seperti ini ya. Tadi kita sudah mempelajarinya. Bagaimana kalau 5/10? Ya, cara menggambarnya adalah kita buat 10 kotak yang sama. Kenapa harus 10? Karena kita lihat dari penyebutnya. Ya, penyebutnya di sini 10, berarti kita harus gambar ada kotak yang sama sejumlah 10. Jadi kotaknya harus sama ya, tidak boleh ada yang lebih besar, tidak boleh ada yang lebih kecil. Jadi nanti kalau saat kalian menggambar, kalian harus ukur dulu dengan penggaris sehingga kotaknya itu sama satu dengan yang lainnya. Kemudian jika kita sudah gambar ya, ada 10 kotak itu dari penyebutnya. Kemudian kita memberi warna 5 kotak karena di sini pembilangnya adalah 5. Jadi kita beri warna 5 kotak. Jadilah gambar ini adalah gambar dari pecahan 5/10. Nah, kita lanjut ke pelajaran selanjutnya untuk menyamakan penyebut dengan dua pecahan yang berbeda. Ya, kita untuk menyamakan penyebut pecahan dari dua pecahan ini, kita lihat di sini ada 1/2 dan 3/5. Ya, jadi kita yang harus kita samakan adalah penyebutnya. Jadi ini 2 dan 5. Bagaimana cara menyamakan? Caranya adalah dengan mencari KPK dari 2 dan 5. KPK-nya adalah 10. Jadi KPK-nya 2 dikali 5 sama dengan 10. Kita sudah tahu penyebutnya. Ya, sudah sama. Kita akan samakan 10. Jadi caranya seperti ini. Nah, kalau kita sudah tahu 10, tadi kan kita sudah belajar ya. Di sini 10 penyebutnya, sehingga kita bagi 2, kemudian ketemulah 5. Berarti kalau sudah ketemu pengalinya, baru kita kalikan. Setengah itu 1 dikali 5 sama dengan 5. 2 dikali 5 sama dengan 10. Jadilah 5/10. Bagaimana untuk menyamakan penyebut dari 3/5? Sama langkahnya. Jadi penyebutnya sudah tahu 10. Kita bagi 5. Berarti pengalinya adalah 2. Ya, berarti 3 kita kalikan 2 sama dengan 6. 5 kita kalikan 2 sama dengan 10. Di sini Bapak berikan contoh soal. Ya, di sini ada soal, ubahlah pecahan 1/8 atau 1/8 dan 3/10 sehingga memiliki penyebut yang sama. Cara pertama adalah kita harus menyamakan penyebutnya. Berarti kita harus cari adalah KPK dari 8 dan 10 itu ketemunya adalah 40. Kok 40, Pak? Ya, pasti kalian juga agak bingung ya. Kan kita mencari KPK dari 8 dan 10. Jadi kita akan ingatkan kembali untuk mencari KPK. Ya. Jadi di sini kita belajar menggunakan tabel. Mencari KPK menggunakan tabel. Kita tulis angka 8 dan angka 10. Jadi kita akan bagi 2 terlebih dahulu. Karena ada bilangan atau angka yang bisa dibagi 2, maka kita dimulai dengan angka 2. Jadi 8 dibagi 2 sama dengan 4. 10 dibagi 2 sama dengan 5.
Kemudian dari bilangan 4 dan 5 masih ada yang bisa kita bagi 2. Makanya di sini kita tulis 2 lagi. Ya, jadi 4 dibagi 2 sama dengan 2. 5 dibagi 2 itu tidak bisa. Jadi kita strip. Dari angka 5 dan 2 masih ada bilangan yang bisa kita bagi 2. Jadi ini kita bagi 2 lagi. 2 bagi 2 sama dengan 1. Ya, jadi tinggal 1 dan angka 5. Kemudian kalau 5 ini ya tidak bisa dibagi 3, tidak bisa dibagi 4. Makanya langsung kita bagi dengan angka 5. Berarti 5 dibagi 5 sama dengan 1. Ketemulah ya, faktor dari 8 dan 10, 2, 2, 2, dan 5. Jadi KPK-nya kita kalikan 2 kali 2 kali 2 kali 5. Jadi ketemunya 40. Jadi KPK dari 8 dan 10 adalah 40. Ya, jadi bukan 80. Sekarang kita akan mencoba menjawab ya dari pecahan 1/8 tadi ketemunya penyebutnya 40. Jadi untuk mencari pengalinya berarti 40 dibagi dengan 8. Di sini penyebutnya 8, makanya kita bagi 8. Itulah ketemu pengalinya 5. Kalau sudah ketemu pengalinya 5, kita masukkan angkanya. Berarti 1 dikali 5 sama dengan 5, 8 dikali 5 sama dengan 40. Ya. Lalu untuk pecahan yang kedua, kita juga cari pengalinya dulu. Tadi KPK dari 8 dan 10 adalah 40. Berarti kita bagi dengan 10. Karena di sini pecahan 3/10 penyebutnya 10. Ketemulah pengalinya 4. Ya. Kemudian kita kerjakan, jadilah 3 dikali 4 sama dengan 12. 10 dikali 4, 40. Jadi, pecahan 1/8 dan 3/10 adalah sama dengan 5/40 dan 12/40. Kesimpulan dari pelajaran hari ini adalah penyebut pecahan senilai adalah kelipatan persekutuan penyebut pecahan tersebut. Untuk menyamakan penyebut dua pecahan, yaitu dengan cara mencari KPK dari kedua penyebut pecahan tersebut. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari Bapak. Semoga penjelasan dari Bapak dapat kalian mengerti dengan baik, sehingga kalian dapat mengerjakan soal-soal dengan benar. Sampai ketemu lagi di pelajaran matematika selanjutnya.